Kalau kita ngelihat kedai kopi everybody cari, tapi kedai jamu ya generasi milenial ayo ke jamu cafe what itu kan ya. Iya, Dan tapi you will be surprised sih Pak. At the oke, moment like anak-anak muda itu seneng banget nongkrong di sekarang ya. kedai jamu. Yeah, because I think now they kind of more open to information. They see from the social media or the digital media kalau semuanya juga minum atau makan sehat, lifestyle sehat, dan salah satunya juga nongkrong sehat. Kalau minum jamu juga cara kocok jamunya biasanya itu bukan di kayak gini Pak, tapi kita dibalik terus Oh, jadi ritualnya tuh enggak. kayak gini. Oke. I Jadi lebih see. nyampur dan jangan lupa kayak tadi healthy wishes-nya Healthy gitu. wishes-nya ya. Ya, Jampi dan Osodo. jampi usodo. Gak cuma kopi kekinian yang lagi ngehits, tapi jamu juga ikutan kece banget loh. Gak kalah saing sama latte, espresso, piccolo, dan lain sebagainya. Jamu saya yakin bisa menjadi bintang minuman herbal tradisional yang lagi naik daun. Kita bahas serunya yuk, siapa tahu kita semua menjadi ngefans kepada jamu. Saya Jamie Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan membahas ke kedai jamu dan bersama dengan founder dari Cafe Soe Ora Jamu, Ibu Nova Dewi. Jadi jamu itu dari kata jampi usodo, artinya doa kesehatan. Bisa jelaskan ya Bu Nova filosofi meaning daripada jamu itu sendiri? Ya, jadi kayak apa ya, doa itu sebenarnya kan it's a Oke. wish and prayer or yang kita mengucapkan karena kita requesting like kind of a magical thing to happen, like you know something like supaya energinya mendapatkan yang positif gitu. Dan usodo itu artinya kesehatan, Iya, iya. yang meaning that untuk kita bisa healthy kita juga nggak cuman kayak olahraga atau makan sehat gitu loh, tapi kita juga pun harus mentransfer I see. the mindset Iya, of iya. health to our kayak disuntik mindsetnya intention that we wanna be healthy gitu. Jadi doa kesehatan itu maksudnya sebenarnya jamu itu filosofinya sebagai ngingatin kita sih Pak Jimmy untuk kita tuh Oke. bisa menjaga kesehatan kita gitu. Jadi setiap orang yang minum jamu berarti mengalami jampi usodo. Yes. Itu keren banget sih guys. Minum langsung ada orang yang mendoakan. Ya, itu dari pembuat jamunya juga Iya, ketika kita mau membuatnya juga with a good intention that this is good and healthy gitu ya Iya, untuk iya, iya. banyak orang gitu Pak. Jadi kalau kita ngelihat jamu ya, kesannya kan memang generasi baby boomers bahkan seterusnya ya. Untuk Indonesia sendiri mungkin original jamu dari Indonesia ya, Bu Nova ya. Yes. Lalu berkembang secara luar biasa. Gimana tuh kisah Bu Nova sendiri dari jamu lalu dikembangkan sehingga namanya cukup sangat modern sih. Suwe Ora Jamu ini guys ya, Suwe Ora Jamu itu ya. Ini cukup keren banget ya Bu Nova, bisa ceritakan nggak gimana sih sampai mendirikan Suwe Ora Jamu? Jadi waktu mendirikan Suara Jamu itu ceritanya tuh saya tuh tahun 2009 pindah ke Jakarta. Terus mau cari jamu tuh susah. Terus nanya-nanya kan sama teman-teman, ini bawa jamunya kok udah nggak terlalu kelihatan ya kalau di Jakarta. Ya ternyata nggak banyak yang di daerah yang lebih pusat gitu, nggak keliling-keliling gitu. Jadi mungkin mangkal bawa jamunya. Terus teman-teman itu kayak takut gitu loh mau minum jamu saat itu. Wow, So I thought that loh kenapa ya? Jadi saya mengulik gitu, kenapa ya kok not popular di Jakarta? Karena saya kan dari Surabaya waktu itu saya pindah. Terus saya lihat kayak ada juga mindsetnya teman-teman itu kayak mikirin minum jamu tuh
kuno, nggak keren, orang tua gitu kan kesannya. Terus kayak pahit, kamu sakit apa minum jamu gitu loh. Jadi Bener, like bener. everything is kind of like a negative Obat sih respond. sebenarnya dianggapnya obat gitu ya. Ya mungkin dianggap obat juga Iya, gitu. iya. Jadi aku kayak sayang banget ya, ini tradisi local wisdom Indonesia yang kalau nggak dijaga lah hilang gitu, lama-lama tambah di Jakarta, tambah ini sebagai hub and the melting Iya, iya. pot of people all around the world, apalagi orang-orang banyak pendatang juga kan di sini. Jadi aku pikir kayak caranya gimana ya kalau misalnya bisa dilestariin ya. So awalnya juga kayak nekat gitu Pak, bikin Iya, kedai iya. jamu yang kayak mungkin saat itu kayak teman-temanku kayak yakin lu bikin kedai jamu kok nggak bikin kedai kopi aja sih gitu kan, ntar siapa yang dateng waktu itu. Iya, iya, iya. Tapi I thought that this is something kind of important sih kalau misalnya bisa ada satu tempat kecil dulu dibikin. Wow. Jadi kayak ya udah deh kita gimana caranya resharing the story of how my childhood waktu itu ketika minum jamu. Aku ngerasakan nggak yang kayak tadi teman-temanku di Jakarta rasain gitu, atau mindsetku jamu tuh nggak kayak gitu Pak. Jadi that's why I was like thinking, okay, maybe I just like starting something, you know. Iya, iya. Tapi Bu Nova pernah bayangkan nggak ya, semua orang berlomba-lomba membuka coffee shop, ini membuat jamu shop, jamu cafe. Tapi kerennya nih guys ya, saya kira Bu Nova juga udah tahu bahwa UNESCO sendiri menetapkan jamu sebagai warisan budaya bagi Indonesia gitu ya. Ya. Gimana bayangannya seorang owner daripada jamu shop, wah dapat Iya, iya. stamp dari UNESCO. Iya, waktu kita dapat the recognition like last December, actually tanggal 6 Desember itu kita punya komunitas jamu di Jakarta dan di seluruh Indonesia gitu Pak. Itu ya sangat-sangat senang banget ya, kita sampai kayak nunggu announcement-nya gitu. Karena we've been like as a community kita sama-sama sebenarnya bergerak ya untuk gimana dari tahun 2012 itu akhirnya sampai journey-nya tahun 2023 ini teman-teman akhirnya bisa kayak percaya lagi sih gitu loh, dan akhirnya pelaku-pelaku usahanya, pelestari-pelestarinya dari hulu ke hilir itu jadi terpetakan juga gitu kan. Dan we are so happy, saya juga sangat-sangat senang banget gitu, kayak wah akhirnya momentum diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ini akan menjadi meyakinkan lagi Pak buat anak-anak generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang gitu ya, untuk terus dilestarikan sama-sama. Iya, iya. Jadi apa sih misi daripada Bu Nova sendiri sampai membuat jamu ini? Kalau Anda ngelihat ini semua very modern gitu ya. Well, awalnya saya membuat kedainya Suara Jamu itu. Namanya kedai ya? Iya, kedai Suara Jamu, kedai jamu dan kopi. Awalnya untuk supaya teman-teman tuh bisa nggak lupa lah sama si sejarah dan tradisi jamu kan Pak. Lalu kedua diiringi dengan produknya yang sebenarnya juga produk yang digendong oleh Mbok Jamu, gendong. Oke. Nah jadi supaya teman-teman ini nggak lupa gitu, maksudnya ngingetin kayak oh the classic jamu itu ya ada kunyit asam, beras kencur, wedang jahe gitu kan. Ya jadi dikemas dengan kemasan yang lebih kecil, yang ready to drink, yang bisa nanti ketika beli mungkin dibawa pulang atau buat nanti selain diminum di Suara Jamu bisa diminum di rumah gitu. Iya, iya. Tapi mungkin kalau dari konsepnya lebih ke kayak pengen yang sesimpel mungkin sih Pak. Like I think less is more. Feeling that's the jamu that we saw in previous memory. Jadi bisa nostalgic. Iya, iya. Tapi kita juga jaga lingkungan gitu, nggak milih kemasan yang nggak bisa didaur ulang atau bisa di upcycle or have a second life. Iya, iya. And then we
put the kind of like a story yang kayak misalnya mungkin kayak di Jakarta wedang peletok, wedang anggur, wedang cengkeh ini kan kayak nunjukkan kayak ini tuh ikoniknya Betawi. So I think there's a lot of story can be embedded to the branding. Wow. Untuk jamu untuk yang relatable ya Pak untuk hari ini dan untuk yang masa depan Bu gitu. Nova, kalau kita ngelihat kedai kopi, everybody cari. Tapi kedai jamu, ya generasi milenial, ayo ke jamu cafe, what itu kan ya? Iya, tapi you will be surprised sih Pak. Okay. At the moment like anak-anak muda itu seneng banget nongkrong Sekarang, di kedai jamu. Yeah, because I think now they kind of more open to information. They see from the social media or the digital media kalau semuanya juga minum atau makan sehat, lifestyle sehat, dan salah satunya juga nongkrong sehat. Jadi mengedukasinya gimana? Khususnya untuk generasi milenial, generasi Gen Z, apakah Bu Nova ngelihat bahwa this is the future drink for Indonesia, millennial and Gen Z. The future Drink, minuman ya. yang akan menjadi kegemaran generasi muda kita. Menurut saya ya sih Pak, anak-anak sekarang itu juga sering kayak ngulik rempah-rempah ya sebagai minuman, nggak cuma makanan. Nah, cara saya mengedukasinya tuh lebih ke kayak when anak mereka datang, kita juga ada kayak jamu tasting gitu kan. Mereka bisa icip dulu jamunya, mereka suka rasa kayak apa. Jadi kita membuat mereka mencoba jamu yang mereka suka gitu. And then ketika mereka tahu manfaatnya gitu. Jadi kan kalau ngelihat dari warnanya, this is natural color, ini nggak ada pewarnanya gitu terus. Jadi ada good, maksudnya buat apa sih ke kedai jamu, demi apa sih ya gitu kan. Biasanya anak-anak sana kan kayak demi apa sih gitu kan, nongkrong sana daripada ke sana, mendingan ke tempat lain gitu, mungkin kayak ke kedai kopi. Jadi they know that they are part of social impact to support the preserving the heritage of Indonesia sih Pak. I think. Jadi kalau kita ngelihat perkembangan dari bisnis Suwe Orak Jamu sendiri ya Bu Nova, bagaimana, what is the challenges yang dihadapi selama ini? Challenges-nya juga terus bermunculan dalam arti yang positif ya Pak. Maksudnya kayak kita ada maksudnya ada yang ngajakin kayak pengen buka Suara Jamu di Manado gitu misalnya. Like the challenge is we kind of biaya logistiknya gitu untuk bisa ada di Manado gitu. Jadi lebih ke sebenarnya it's a technical challenges. Kalau dari sisi supply bahan baku atau mungkin prosesnya itu semuanya nggak terlalu sekarang ini ya jadi main challenge gitu karena kita punya bahan yang berlimpah di Indonesia. Wow. Jadi lebih ke sekarang kayak ada belum bisa mengakomodir teman-teman yang ingin gitu. Jadi mungkin training dulu di Jakarta, and then we will guide them to be ready gitu. Jadi kalau saya ngelihat ini ya Bu Nova ya, dari kemasannya jelas Suwe Orak Jamu ini the directions go to the young generation, millennial, Gen Z, karena itu menjadi bonus demografi di Indonesia. 60% penduduk Indonesia adalah generasi milenial Gen Z nanti ya. Bagaimana Bu Nova atau Suwe Orak Jamu ini mengantisipasi itu sendiri? Kalau saya mengantisipasinya sih sekarang ya kita mulai terus mendekatkan diri pada anak-anak Gen Z ya Pak. Karena dengan kita memahami gaya bahasanya mereka, terus how actually people interact. Ada nggak Bu Nova, sorry nih, gitu. Suwe Orak Jamu dengan bahasa milenial atau Gen Z? Kita nyebutnya Sojamu. Sojamu guys, kan disingkat kan. Oke, Sojamu. Wow. Nggak mau ngalahin Korean lah ya. Iya, Sojamu itu ya. Keren ya. Bukan, kalau Korea kan misalnya minuman-minumannya kan banyak juga kan yang like top of mind gitu.
Jadi ya kita harus creating some name juga yang Iya, kayak iya. disingkat ya. Suara Jamu kan it's a nostalgic memory of Indonesian song. Suara Jamu, tapi ini kita So Jamu. So para milenial Gen Z so jamu itu ya. Iya. Ini satu yang luar biasa itu ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, aim-nya saya kira nggak sekedar generasi milenial, tapi orang-orang tua baby boomers juga yang sudah biasa cari jamu itu kan pasti juga disajikan lah ya, Yes, menjadi satu minuman untuk mereka juga ya. Saya lihat di kedai jamunya nggak cuman jamu tapi juga ada kopinya. Ini cukup menarik ya. Kopi jamu, bisa ceritakan nggak apa sih top sellernya daripada kopi jamu Sowe Ora Jamu? Ya memang coffee tuh nggak bisa dipungkiri sih, masih dicari sih. Kayak misalnya kita kayak nongkrong ya pasti kayak selain minum jamu gitu pasti ada kopi nggak gitu atau ada teh nggak gitu. Iya, Jadi iya. kalau di kedai kita ada semuanya sih. Ada minuman yang kayak kopi ya, kopinya yang paling populer misalnya kopi jahe itu paling populer. Kopi jahe, ada nggak kopi kunyit gitu? Kopi kunyit ada bisa dibikinin tapi rasanya nggak. Ini pesanan nggak saya nih rasanya- guys, kopi kunyit. Tapi rasanya nggak keluar gitu loh Pak. I mean Oke. we have to kind of like get the right Nggak keluar artinya perlu beberapa kunyitnya nggak ingredient kalah lagi. sama kopinya I gitu. see. Nggak punya aromatiknya kalah gitu Iya, sama iya, aroma roasted coffee-nya gitu. Oh. Jadi memang harus di blending dengan ingredients yang tepat. Menarik Iya, sih kayak mungkin kayak kopi kayu manis, Kopi kayu manis. Wow. ya, terus kayak kopi lada gitu, lain Iya, spices ya, campuran lada, kapulaga kayak gitu di blending lagi, and kopi cengkeh. Jadi memang kopi- Indonesia ini sebenarnya very inovatif. Nggak ada di dunia manapun juga ada namanya kopi durian. Oh, yes, Nggak ada yes. kan, hanya Kopi durian. hanya di Indonesia. Kopi gula aren gitu Iya, ya. Dan saya harap nanti Sowe Ora Jamu bisa macam-macam jamu durian. Ini teman-teman langsung pesen jamu durian. Bu Nova, orang mengatakan kalau minum jamu itu sama mencintai rempah-rempah produk di Indonesia sendiri, sekaligus mendukung petani-petani lokal. Gimana sih pandangan dari seorang founder Sowe Ora Jamu? Very true sih, karena kan Oke. semua bahan-bahannya jamu ini kan dari our land, our archipelago. Jadi ya dari petani sih Pak gitu. Makanya kita kan coba ya cari petani-petani yang bisa bermitra gitu. Dan we want to support them juga gitu, karena kalau jamu itu kan sepanjang masa ya gitu. Kan kita bisa Iya, nanam juga sepanjang masa di sini. Maksudnya sepanjang tahun ya. Jadi nggak bisa nanam kayak di luar negeri kan cuman bisa nanamnya pada musim apa gitu kan. Di sini kita bisa gitu. Dan dengan kita bekerja sama itu lebih bagusnya lagi kita tahu source-nya dari mana Pak gitu. Iya, Dan petaninya juga bisa ngelihatnya produknya Bapak tuh jadi minuman ini. There's like a value added dari sebuah kunyit yang dari bahan yang Bapak sudah panen ini sekarang jadi minuman yang dinikmati. Enggak, Bapak ini tahu yang menikmatinya itu orang dari Australia yang datang ke kafe kita, orang Jepang yang datang di kafe kita. I think Bapak petaninya juga happy Pak waktu kita sharing seperti itu. Iya, wow. Ya. Bu Nova, kalau saya lihat ini ya guys, ini cukup menarik nih ya. Jamu, kunyit jahe, tapi sajiannya very modern gitu ya. Can dan mudah sekali, dan saya lihat di sini juga botol itu ya macam-macam, beras kencur. dulu saya paling males minum jamu. Tapi sejak saya sepeda, kadang-kadang jalan kaki, kalau di GBK itu setiap hari perjamuan, karena ada jamu, roundtable ada jamu itu. Jadi ini semuanya menunya Bu Nova jadi yang meng-create. Iya. Terus ada R&D-nya di-create sendiri ya. Iya. Wow. Jadi dari inovasi daripada Bu Nova gimana? Menyampur ini semua bisa. Kencur sama apalagi ini macam-macam nih ya saya lihat ya. Iya. Cukup menarik ya. Jahe. Temulawak, jahe,
gimana kalau nyampur ini tiga-tiga bisa Bu Nova? Bisa, ini mau saya coba racikin iya. ya. Wah ini langsung dengan CEO-nya, Nah, foundersnya. jadi kalau minum jamu juga cara kocok jamunya biasanya itu bukan di kayak gini Pak, tapi kita dibalik terus. Oh, Jadi ritualnya tuh enggak. kayak gini. Oke, I Jadi see. lebih nyampur dan jangan lupa kayak tadi healthy wishes-nya gitu. Healthy wishes-nya ya. ya. Jampi Osodo. Dan jampi usodo. Nah untuk bagi yang mungkin nggak terlalu suka minum jamunya pekat atau strong, itu nggak usah dikocok Pak. Jadi ini sudah kayak light. Ini Iya, yang di iya. bawahnya akan endapan kencurnya. Tapi memang berbeda berat jenis. I see. Jadi Bapak bisa misalnya, oh sukanya yang light ya, ini nggak usah dikocok. Jadi minumnya lebih sensasinya light gitu. Tapi tetap kayak misalnya dilihat di sini nanti dari teksturnya kan kelihatan kayak milky aja. Iya, iya, iya. Coba if you want to try. Oke. Dari aromatiknya. Jadi memang kalau bisa memang minumnya gelasnya yang lebar. Jadi kita bisa keluarin aromanya Pak. Ya bau sengen. Ini kunyit ya? Ini kencur. Kencur. Ya. Coba kalau di. Boleh minum Kita ya? cheers dulu. Oh ya, oke. Soyo rajamu. It's really milky. Milky nih ya, nggak terlalu pahit. Nggak pahit. Terus Oke. kalau misalnya Bapak juga Ini dicampur-campur boleh? campur boleh Pak. Ini belum habis kan? Belum. Nah, ini kita tambahin campurnya jadi kencur kunyit. Jadi kita bisa Kencur juga aromanya kunyit. juga Bapak bisa Ya beda ya, experience. kunyitnya beda. Wow, jadi the taste sedikit is really asem ya ada kunyitnya. emang. asamnya. Kalau begini boleh nggak nanti misalnya campur es batu segala? Boleh banget. Kan memang harus cold ya. You can actually warm it up juga. Oke. Nah karena produknya kita itu masih tradisional cara pembuatannya Pak. Jadi kita akan parut, terus kita peres. Jadi Bapak bisa lihat ada kayak essential oilnya floating masih ada. Iya. Oke. Tipis banget ya. Wow. Kemudian ketika Bapak minum juga rasanya kayak ada pekatnya, ada numbingnya gitu. Kayak di lidah kita kan sangat sensitif terhadap Iya. rasa-rasa ini ya. Jadi ada 5 rasa sebenarnya di dalam semua jamunya. 5 jamu. rasa. Ya, Oke. ada dari pahit, asam, pedas, manis, dan ada wrap dari gurih gitu. Oke. So the best time to drink soyo rak jamu jam berapa? The best time. Kalau dulu nenek aku tuh suruh minumnya kalau misalnya ini yang temulawak. Temulawak ini untuk menjaga fungsi hati, biasanya juga dicampur kayak gini. Temulawak jahe, ini aromanya juga strong. Setiap ini punya aroma sendiri ya. Ya. Jadi aromatiknya masih dijaga juga, makanya botol kaca dan it's vacuum process. Jadi kalau Bapak coba ini rasanya sedikit ada bitter taste, little bit, very gentle. So good. But it's very light and not too sweet. Iya. Wow. Jadi the best time-nya jam berapa tadi? Ya jadi tergantung dari ini Pak kebutuhan badan, kebutuhan badannya kita. Kalau misalnya kita kerasanya kayaknya aku minum jamunya sore aja deh gitu, tak rutinin gitu sore. Kalau bisa ya sore terus. Jadi sehari cukup satu aja, sekali aja. Ya, kalau kita untuk prevention promotion. Satu botol ini ya? Boleh 1 botol atau 1 botol untuk minum kayak 3 hari gitu. Oke. Ya, karena kan kalau Bapak minum satu ini kan light kan Pak. Nanti you can add more water and then you mixing again. I see. Kalau lagi sedang badannya nggak terlalu fit, jadi Bapak minumnya harus dikocok dulu ya tuh kayak gini. Jadi ini lebih nyampur dan ini lebih pekat Pak. Iya. Rasanya. Tapi ini Bapak minumnya light aja, badannya kerasa hangat nggak? Sangat, iya. Iya. So the energy is working. Jadi saya punya ide nih.
Bu Nova. Gimana Ini nih? idenya bisa brilliant jadi Inspirasi. the next step dari suwe orak jamu harus suwe orak jamu and spa. Oh, Iya that's kan? a good idea. Habis spa minum jamu nih guys itu ya. Iya. Ini akan keren banget itu ya. Wow, luar biasa. Bu Nova, thank you banget nih untuk waktunya, Iya, Pak, pengalamannya sama-sama. yang luar biasa sekali. Mungkin Bu Nova ada pesan untuk satu cerita untuk Indonesia, bagaimana untuk semua teman-teman boleh mencintai jamu sebagai minuman prevention healthy untuk tubuh kita. Kalau pesan saya sih selalu jangan lupa kita bangsa Indonesia punya warisan budaya yaitu tradisi jamu yang sebenarnya pengingat untuk kita yang namanya self love atau kalau dari nenek aku sebenarnya filosofinya jamu jagalah dirimu. Gitu. Wow. So I think Indonesia punya jamu ini kita sangat beruntung banget, sangat blessed. And please reshare the story of jamu to all of your family, to all of your friends and your college and your community. Jadi kita kalau ketemu mbok jamu pun don't forget to support them. And because of mbok jamu Indonesia sampai hari ini kita masih bisa menikmati jamu dan masih terus kenal sama jamu. Iya, Coba. thank you banget nih. Kita akan Iya. akhiri dengan satu lagu Suwe Orak Jamu oleh Bu Nova Dewi. Silakan. Jadi saya nyanyiin. Thank you so much for having me, Pak. Thank you semuanya. Sukses ya Bu Nova Iya. untuk Suwe Orak Jamu, dan doa saya biarlah ini bisa menembus global, Amerika, Eropa, saya kira negara-negara dingin membutuhkan Suwe Orak Jamu ini semuanya. Wow. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang akan datang dalam cerita-cerita yang seru hanya di Satu Cerita untuk Indonesia.